Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu sifat konstitusi dan bentuk konstitusi. Nama saya Ramadhani Putra Santosa, NIM 2074201001500. Latar belakang. Setiap negara di dunia dapat dipastikan memiliki sebuah konstitusi karena salah satu syarat penting untuk mendirikan dan membangun suatu negara yang merdeka adalah konstitusi. Oleh karenanya begitu pentingnya konstitusi itu dalam suatu negara. Tujuan penulisan. 1. Pengertian sifat konstitusi fleksibel dan rigid. 2. Sifat-sifat konstitusi. 3. Bentuk-bentuk dari konstitusi. Pengertian konstitusi. Kata konstitusi berarti membentuk atau pembentukan berasal dari kata kerja konstituer yang berarti membentuk. Kini yang dibentuk adalah suatu negara. Maka konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Sementara dalam bahasa Belanda mempergunakan kata grondwet yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar grond dari segala hukum. Sedangkan di Indonesia mempergunakan kata undang-undang dasar sama artinya dengan grondwet yang digunakan dalam bahasa Belanda. Konstitusi umumnya merujuk pada perjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintah negara. Konstitusi berarti hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis biasanya disebut sebagai undang-undang dasar, sedangkan hukum yang dasar tidak tertulis disebut konvensi. Sifat-sifat konstitusi. A. Konstitusi bersifat luas atau fleksibel. Yang dimaksud dengan konstitusi fleksibel adalah suatu konstitusi yang mengandung ciri-ciri pokok sebagai berikut. A. Elastis karena dapat menyesuaikan dirinya dengan mudah. B. Diumumkan dan diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang. Kelebihan dan sifat konstitusi fleksibel ini yaitu kemampuannya buat berubah dengan mudah sesuai dengan perubahan dalam lingkungan sosial dan politik masyarakat negara. 2. Sangat membantu dalam memenuhi keadaan darurat karena bisa digunakan. 3. Karena sifatnya yang dinamis, ada sedikit kesempatan buat memberontak. 4. Konstitusi mempunyai kemampuan buat mengikuti perkembangan zaman. Rakyat gak merasakan kebutuhan akan perubahan revolusioner. Kekurangan dari sifat konstitusi fleksibel ini adalah konstitusi yang fleksibel sering ketidakstabilan. Fleksibel memungkinkan pemerintah yang berkuasa buat memberikan pakaian dan konten yang diinginkan. 2. Gak cocok buat federasi. Dalam sebuah federasi, konstitusi yang fleksibel bisa menyebabkan perubahan yang gak diinginkan dalam konstitusi oleh pemerintah federal atau oleh pemerintah unit-unit federasi. Sifat-sifat konstitusi bersifat kaku, rigid. Konstitusi yang rigid adalah konstitusi yang tidak mudah berubah dan memperlakukan protes khususnya untuk melakukan amandemen. Suatu konstitusi dikatakan konstitusi rigid apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain. B. Hanya dapat diubah dengan cara khusus atau istimewa dengan persyaratan yang berat. Kelebihan dari sifat konstitusi kaku ini adalah 1. Konstitusi yang kaku yaitu sumber stabilitas dalam administrasi. 2. Bisa mempertahankan konstitusi dalam administrasi. 3. Tidak bisa jadi alat di tangan partai yang menjalankan kekuasaan negara pada waktu tertentu. Ada beberapa kekurangan juga dari konstitusi kaku ini, yaitu
Kekecewaan utama dari konstitusi kaku yaitu kalau dia gagal mengimbangi dengan lingkungan sosial yang berubah dengan cepat. Dua, karena tidak kemampuannya buat berubah dengan mudah kadang-kadang menghambat proses pembangunan sosial. Tiga, bisa menjadi sumber rintangan selama keadaan darurat. Empat, ketidakmampuan buat berubah dengan mudah menyebabkan pemberontakan melawan pemerintah. 5. Konstitusi kaku bisa jadi sumber konservatif. Ini bisa jadi tua segara. Bentuk-bentuk konstitusi. 1. Konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis terbentuk karena pengaruh kodifikasi. Salah satu negara di dunia yang mempunyai konstitusi tak tertulis adalah negara Inggris. Maupun prinsip-prinsip yang dicantumkan dalam konstitusi di Inggris dicantumkan dalam undang-undang biasa seperti Bill of Rights. Berikut ini adalah beberapa contoh konstitusi tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia, di antara yaitu A. Undang-Undang Dasar 1945, B. UUD RIS, C. UUD sementara, D. UUD 1945 hasil amandemen. Kelemahan dan kelebihan konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Kelebihan A. Berikut memberikan kepastian hukum atau otentisitasnya tinggi. B. Mudah dikodifikasi dan dikompilasikan. C. Memiliki format tertentu sehingga dapat dibakukan. Kekurangan A. Tidak mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman karena sifatnya yang kaku. B. Untuk mengubahnya memerlukan prosedur atau tata cara tertentu, bisa disebut dengan tata cara yang istimewa dengan persyaratan tertentu. Bentuk-bentuk konstitusi. Konstitusi tidak tertulis. Pengertian tidak tertulis adalah ketentuan yang mengatur tata negara, tetapi tidak dalam wujud naskah, melainkan berwujud konvensi atau pemufakatan. Konstitusi tidak tertulis umumnya terwujud dari kesepakatan bersama di tengah masyarakat. Berikut ini adalah beberapa contoh konstitusi tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia, diantaranya keputusan di MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat. B. Pidato Presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus 1945. C. Adat istiadat. Kelebihan dari konstitusi tidak tertulis yaitu bersifat fleksibel dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. B. Perubahannya tidak memerlukan tata cara tertentu atau tidak istimewa sehingga tidak memakan waktu. Adapun kelemahan konstitusi tidak tertulis meliputi A. Susah dikenali dan diidentifikasikan sehingga sulit untuk dengan mudah menemukannya. B. Tidak dapat dikodifikasi dan kompilasi. C. Tidak mempunyai format tertentu sehingga kesulitan untuk membakukan. D. Kurang dalam hal memberikan jaminan terhadap kepastian hukum. Baik, terima kasih dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.